Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Hai, selamat datang di channel Cawan PM dengan saya Thomas. Di video kali ini saya mau ngebahas struktur organisasi project. Ya, buat teman-teman yang penasaran dalam membangun sebuah gedung itu struktur organisasinya seperti apa ya. Kemudian divisi-divisi apa aja sih yang ada. Di sini saya mau ngobrol santai aja buat nemenin kalian yang lagi di rumah aja. Karena sekarang pandemi COVID-19 ini semakin hari masih semakin parah ya. Jadi ya kita kerja dari rumah tetap sehat-sehat semuanya yang di sana. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Cuma kali ini kelihatannya agak sedikit panjang. Saya akan coba jelaskan, mungkin nggak detail banget gitu ya, cuma minimal teman-teman bisa ada gambaran, bisa tahu oh garis-garis besarnya itu tiap divisi ataupun tiap staff itu kerjanya ngapain aja sih di gedung, karena staffnya cukup banyak. Kemarin saya udah sempat sharing berapa banyak jumlah staff di proyek saya gitu kan. Sebelum kita lanjut video ini, silahkan diambil dulu minumannya, dibuat dulu es teh manis ataupun kopi cappuccino nih, cappuccino buat nemenin diskusi kita hari ini. Sebelum lanjut videonya kita bumper dulu. Ya, saya di sini akan sharing struktur organisasi project di beberapa project yang sudah saya kerjakan. Nah, mungkin ini beda-beda tiap perusahaan ya, karena saya coba sharing di sini kondisi ideal sebuah project. Artinya timnya cukup lengkap. Nah, mungkin teman-teman di kantornya atau di proyeknya, wah enggak tuh saya nggak kayak gitu, banyak banget staffnya atau divisinya. Ya ini balik lagi, ini yang ideal menurut saya gitu kan. Kalau teman-teman nanti ada yang sekiranya nggak seperti yang saya jelasin, silahkan aja koreksi atau komen di video ini, karena memang kadang banyak perusahaan, contoh ya dulu jadi perusahaan saya yang lama, satu orang ini bisa mengerjakan beberapa tugas, atau satu orang ini diberikan beberapa tugas oleh atasan yang tadinya hanya katakan supervisor gitu kan, kadang merangkap juga sebagai engineer, kadang tugas engineer juga dirangkap udah kayak site manager ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi kembali lagi, kalau kondisi yang saya jelasin sekarang ini adalah kondisi ideal, artinya satu orang memang mengerjakan hanya job desk-nya sendiri. Maka dari itu banyak sekali divisi, dan tiap divisi banyak lagi ada subordinate atau ada staff-staffnya. Nah ini yang teman-teman harus tahu. Sebelum kita lebih jauh ngebahas detail mengenai konstruksi ataupun metode-metodenya seperti apa, ada baiknya teman-teman tahu ini dulu. Jadi supaya ada gambaran nih, yang memang benar-benar belum pernah bergabung atau bekerja di dunia konstruksi, menurut saya ini sebuah informasi yang lumayan penting lah ya. Karena dulu pada waktu saat pertama kali saya kerja itu di konstruksi, saya benar-benar blank, nggak tahu ini, gue cuma ngelamar kerjaan, dikasih pekerjaan, ya udah itu aja gitu kan kerja. Tapi secara struktur organisasi ini kayak apa sih atasan gue, terus teman-teman gue job desk-nya sebenarnya ngapain aja gitu. Nah disinilah yang mau saya sharingkan, supaya pada saat nanti teman-teman masuk di dunia konstruksi sudah tahu, oh iya tugas gue seperti ini gitu. Atau yang kita sudah jaga-jaga, oh kayaknya sebagai QS tuh enak ya kerjanya gitu kan. Nah buat teman-teman nanti akan tahu nih, oh kalian passionnya di mana. Karena di dunia konstruksi nggak melulu tentang teknik gitu. Ada nanti admin, ada bagian keuangan, ada bagian keselamatan, itu juga mereka kuliah bukan bidang teknik. Ya teman-teman, sorry banget tadi di luar anginnya kenceng, kemudian udah persiapan mau gerimis, jadinya langsung matiin kamera, kabur masuk ke kamar.
Nanti tanpa persiapan nyalain kamera, langsung aja. Jadi di sini saya akan mau ngebahas dua. Yang pertama, struktur organisasi di sebuah proyek. Ya, kemudian yang kedua, struktur organisasi di sebuah kontraktor. Nah, langsung aja yang pertama, di struktur organisasi proyek itu ada owner. Posisi owner ini posisi yang paling atas. Kemudian di bawahnya owner, mereka biasanya menunjuk konsultan sebagai project management. Nah, konsultan ini bertindak sebagai koordinator di lapangan, baik itu desain maupun konstruksi. Nah, ini sebenarnya konsultan kadang dibagi dua. Ada yang memang konsultan ini khusus sebagai koordinator konstruksi di lapangan. Kemudian ada juga konsultan yang ditunjuk khusus untuk mengurusi desain. Ya, jadi intinya kan ada dua. Yang pertama desain selesai baru konstruksinya. Ada juga yang owner nggak mau ribet. Jadi dia hanya menunjuk konsultan satu aja. Nah, konsultan ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan desain dan fisiknya, konstruksi di lapangan. Biasanya di site itu ada owner representatif atau perwakilan owner. Nah, jadi dari konsultan ini dia nggak serta-merta langsung ke ownernya, nggak ke direkturnya atau CEO-nya gitu kan. Nah, cuma melalui perwakilan owner di lapangan. Perwakilan owner ini ya nantinya bertanggung jawab ke owner itu sendiri gitu ya. Nah, biasanya ini masih dalam satu perusahaan, masih dalam satu naungan yang ditunjuk orang yang terpercaya mengawasi di lapangan. Ini ada desain koordinator. Nah, kadang yang tadi saya sudah jelaskan, kadang si owner ini menunjuk langsung desain koordinator atau bisa melalui project management. Kalau owner langsung menunjuk, jadi dia desain koordinator ini tidak bertanggung jawab langsung ke konsultan, tapi dia bertanggung jawab langsung ke owner. Biasanya langsung ke sini, langsung ke owner representatif atau perwakilan owner. Contoh, misalkan si desainer ini mau dengerin apa kata owner gitu kan. Saya mau gedung saya sekian lantai, kemudian ruangannya seperti ini, apa segala macam gitu kan. Nah, ini langsung koordinasi. Walaupun dalam prosesnya sebenarnya seperti itu. Cuma ketika desain ini sudah jadi, biasanya si owner ini sudah jarang komunikasi dengan owner karena kan desainnya sudah jadi. Artinya owner sudah setuju, sudah approve, ya sudah langsung dijalankan dan dikelola oleh si project management konsultan di lapangan. Kemudian desain koordinator itu sendiri itu membawahi beberapa divisi. Divisi ini sebenarnya banyak. Yang pertama ada arsitek. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bangun rumah gitu yang sederhana aja ya, pasti kan teman-teman nentuin denahnya. Saya mau kamar tidurnya sekian, ukurannya sekian kali sekian. Nah, ini yang pertama kali mendesain adalah arsitek. Itu juga ada interiornya kayak misalkan katakan sebuah apartemen. Saya mau naruh tempat tidur, saya mau naruh kabinet, kemudian kitchen kabinet dan sebagainya. Nah, ini didesain oleh desain interior. Jadi berbeda ya arsitek dan interior. Kemudian setelah desain arsitek ini jadi, dia akan turun ke struktur. Nah, seorang struktur ini yang akan menghitung fondasi apaan aja nih gitu kan yang sekiranya mampu untuk menopang bangunan tersebut. Landscape ini yang berhubungan dengan taman sih intinya ya. Taman itu desainnya seperti apa, pohonnya apa sih yang mau ditanam, apa pohon rambutan, pohon mangga ya. Kadang ada beberapa tanaman, misalkan dari owner saya mau tanaman yang rindang atau saya mau tanaman yang jangan terlalu besar. Nah, itu banyak sekali tipe-tipe atau jenis-jenis tanaman. Nah, kemudian ini ada fasad. Fasad itu tampak bangunan. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah gedung, kemudian ada kaca sekelilingnya, entah itu kaca, entah itu CP. Nah, itu didesain oleh konsultan fasad, ahli desain fasad sih biasanya. Kemudian ada MEP, Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Mechanical ini biasanya berhubungan dengan pemipaan, seperti hidran buat pemadam kebakaran, pipa-pipa seperti itu nanti masuknya ke mechanical. Kemudian electrical ini kelistrikan maupun elektronik seperti CCTV, kemudian telepon, internet segala macam ini nanti masuknya ke electrical, termasuk akses pintu dan sebagainya. Ya, kemudian ada plumbing. Apa itu plumbing? Plumbing sebenarnya pemipaan juga, tapi dia lebih ke arah seperti toilet misalkan ya. Toilet itu kan pasti ada kloset, ada wastafel, ada keran air bersih dan sebagainya. Nah, ini plumbing itu lebih ke arah situ. Nah, kemudian ada QS. QS ini sebenarnya dibagi lagi sih. QS ini
QS-nya arsitek, QS-nya struktur dan sebagainya. Intinya mereka menghitung setiap item pekerjaan di sini gitu ya. Jadi anggaplah ini ada 6 divisi. Nah, QS ini juga biasanya punya 6 divisi. Di bawahnya konsultan ini ada main kontraktor. Main kontraktor itu apa sih? Jadi kontraktor utama, contoh kalau di BUMN kita punya Waskita Karya, kemudian ada Wijaya Karya. Nah, mereka itu adalah main kontraktor PP gitu ya. Nah, itu mereka main kontraktor. Nah, main kontraktor berada di bawah kendalinya konsultan. Ya, jadi ya hormatilah para konsultan supaya gambar dan segala macamnya gampang di-approve ya. Nah, kemudian ada juga direct kontraktor. Jadi direct kontraktor ini maksudnya kontraktor yang ditunjuk ya, biasanya ditunjuk langsung oleh owner. Misalkan nih, ownernya punya teman gitu kan, punya sahabat lama, terus dia bisa ngerjain apa? Bisa ngerjain interior, kan bisa supply material apa gitu. Nah, mereka ya udahlah, gue tunjuk aja teman gue sendiri nih gitu untuk supply material gitu. Nah, mereka ini tetap harus berkoordinasi dengan kontraktor ya. Sebagai tim yang mengerjakan proyek, mereka harus berkoordinasi. Jadi ada garis koordinasi di sini dengan main kontraktor, tapi dia tidak di bawah kontraktor ya. Nah, dia langsung ke koordinasinya ke konsultan. Nah, contoh, nanti setelah mereka mengerjakan suplai material segala macam, mereka membuat tagihannya gitu kan, report sebagainya itu ke konsultan gitu. Walaupun ada juga yang katakan ya, misalkan ditunjuk dari owner, enggak, lu harus bikin laporan semuanya ke Menkon. Setelah Menkon oke segala macam, baru bisa ke konsultan. Itu juga ada. Jadi tergantung kebijakan dari owner sendiri. Termasuk nanti pengecekan kualitasnya, quality-nya itu bisa dua, bisa di bawah Menkon atau di bawah konsultan langsung. Nah, ini beberapa project beda case-nya juga ya. Jadi bisa dilihat case per case tiap project. Tapi gambaran besarnya kurang lebih seperti itu. Nah, di bawahnya Menkon ini ada subkontraktor ataupun supplier. Ya, kan nggak mungkin seorang main kontraktor yang besar pekerjaannya, lihat nih di sini banyak banget ya, ada arsitek segala macam dikerjain sendiri. Enggak lah, kita pasti punya subkontraktor atau rekanan. Semoga teman-teman paham. Kalau belum paham, diulangin aja apa yang udah saya jelasin. Atau nanti bisa komen di bawah di video ini. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Cuma tolong pertanyaannya jangan susah-susah ya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas struktur organisasi kontraktor. Sebelumnya silahkan di pause video ini karena saya akan membahas cukup panjang struktur organisasi di kontraktor. Kalau yang mau minum, minum dulu. Yang mau ke toilet dulu. Yang mau makan, makan dulu juga boleh. Ya, jadi gimana tadi? Udah pusing belum? Semoga belum ya, karena itu baru permulaan aja. Jadi di sini saya mau ngebahas struktur organisasi kontraktor. Yang pertama ada project manager. Saya nggak akan jelasin project manager ini tugasnya apa. Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Karena seorang project manager harus menguasai semuanya. Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada deputy project manager atau wakil. Nah, sebenarnya ini tergantung dari seberapa besar proyeknya. Kalau proyeknya kecil, saya rasa tidak terlalu dibutuhkan wakil. Tapi kalau proyeknya sudah besar gitu kan, mega project, bahkan dalam satu kawasan bukan hanya satu gedung tapi beberapa gedung, saya rasa ini perlu ada seorang wakil. Misalkan seorang project manager, dia lebih mengawasi ke bagian tekniknya, engineeringnya segala macam, dan wakilnya lebih ke arah pelaksanaan fisik, progres di lapangan gitu ya. Walaupun tetap berdua ini saling koordinasi, dan project manager juga harus tahu juga progres di lapangan gitu. Cuma ini lebih ke pembagian tugas. Jadi saya lanjutkan ya. Divisi yang pertama adalah divisi construction. Divisi konstruksi ini bertanggung jawab terhadap progres di lapangan. Intinya seperti itu. Nanti dibantu ada surveyor dan mekanik. Mereka di bawah naungan divisi construction. Cuma ada timnya, tim khusus surveyor dan tim khusus mekanik. Ya, berada di satu lingkup di bawah naungan konstruksi. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah planning dan engineering. Nah, planning engineering ini lebih ke arah
soft drawing. Kalau teman-teman belum tahu soft drawing itu apa ya? Soft drawing itu gambar kerja. Jadi desainer ada gambar desain. Nah, gambar desain ini sebenarnya nggak bisa langsung sepenuhnya dikerjakan di lapangan. Itu perlu dikombinasikan. Jadi perlu dikombinasikan gambar struktur, gambar arsitek, kemudian nanti gambar fasad, gambar MEP dan sebagainya sampai siap dikerjakan di lapangan. Nah, ini nanti semuanya dikerjakan oleh divisi ini, planning dan engineering. Kemudian selanjutkan ketiga ada divisi quantity survey. Nah, QS intinya mereka yang akan menghitung nih, menghitung budget. Jadi kalau teman-teman punya passion dalam menghitung tapi menghitung uang, silakan masuk ke divisi quantity survey. Nah, nanti akan saya coba breakdown lagi tugas-tugasnya. Kemudian yang keempat ada divisi admin atau keuangan, administrasi. Kemudian yang kelima ada divisi quality control atau quality assurance. Nah, ini yang bertugas untuk mengecek kualitas dari setiap pekerjaan, apakah itu baik atau tidak gitu. Karena ini nanti akan koordinasi juga nih dengan konstruksi dan juga dengan tim planning yang ngecek apakah gambarnya ada perbedaan antara gambar desain dengan gambar soft drawing. Misalkan ada perbedaan, mana yang diikuti gitu. Atau nanti konstruksi di lapangan kualitasnya seperti apa, kualitas sudah bagus atau belum. Kalau belum bagus ya nanti perlu ada perbaikan seperti itu ya. Nah, itu nanti dicek oleh quality control. Kemudian selanjutnya ada tim dari MEP ya, divisi ME. Tadi saya sudah sempat jelaskan ya, MEP itu ngapain aja. Kemudian ada HSE. Nah, ini tim yang sangat peduli terhadap rekan-rekan pekerja, ya, baik itu staff maupun pekerja, yang mengurusi mengenai kesehatan, kemudian keamanan itu bukan keamanan security bodyguard ya, keamanan bukan, tapi keamanan dalam bekerja. Jadi misalkan bekerja dalam ketinggian harus pakai safety belt seperti itu. Kemudian semua pekerja diwajibkan memakai helm pelindung kepala, karena kita nggak tahu ada benda apa yang jatuh, itu kan sangat berbahaya kalau kena kepala, bisa fatal gitu. Nah, ini adalah 7 divisi utama dalam sebuah kontraktor ya. Biasanya seperti itu. Tolong nanti teman-teman tambahkan, misalkan ada divisi lain, divisi saya di kantor nggak kayak gitu, ada tambahan apa, ya silahkan aja komen di video ini. Atau wah terlalu kebanyakan tuh divisinya kayak nggak kayak gitu, ya silahkan aja kasih masukan. Saya juga pengen tahu ya, karena kebetulan di perusahaan tempat saya bekerja ini beberapa proyek yang saya kerjakan hampir seperti ini. Kalau ada teman-teman yang berbeda, silahkan kasih masukan ke saya juga pengen tahu. Ada dokumen kontrol. Jadi dokumen kontrol ini yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya dokumen lah, kurang lebih seperti itu ya. Ya teman-teman, jadi gambaran besar untuk struktur organisasi di proyek seperti itu. Cuma berhubung ini video cukup panjang, jadi saya akan bagi menjadi 2 video. Di video kedua itu saya coba jelaskan masing-masing staff dari setiap divisi. Jadi di divisi ini ada staff apa aja sih, di divisi konstruksi, kemudian dari tim planning, QS dan sebagainya. Ya ditunggu aja video part keduanya. Jadi itu dia sharing-sharing dari saya mengenai struktur organisasi di sebuah proyek konstruksi. Bukan hanya di sebuah gedung ya, bukan hanya konstruksi gedung ini sebenarnya. Saya rasa ini juga mungkin berlaku juga di konstruksi lain, entah itu jalan, entah itu jembatan dan sebagainya. Support terus channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, kemudian aktifin tombol loncengnya supaya setiap ada update video dari saya teman-teman bisa langsung terus update. Kemudian juga share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu ada tambah wawasan baru. Jangan disimpan sendiri aja, kan, share lewat teman-teman di Instagram, entah itu di grup, itu kan, melalui teman, sahabat, pacar, ya kan, tetangga, suami, istri. Tolong disebarkan ini ke seluruh penjuru Nusantara. Like video ini, kemudian komen di bawah kalau ada yang mau kalian tanyakan atau kalian nggak sependapat dengan saya juga nggak apa-apa. Kita sama-sama diskusi di sini. Bukan berarti saya lebih baik, saya lebih paham, saya lebih ngerti gitu, enggak juga sih. Gitu, karena saya
mencoba menerangkan secara globalnya aja gitu kan. Kalau lebih detailnya mungkin teman-teman bisa lihat mungkin searching di Google gitu kan, lebih detail, lebih rinci tiap divisi itu pekerjaannya seperti apa aja. Cuma kalau saya jelasin satu persatu, wah bisa 2 jam ya saya ngobrol di depan kamera. Itu aja, jadi semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Next video saya akan ngebahas kriteria apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang project manager, ya seorang calon project manager. Ya kalian lah calon project manager, termasuk dengan saya juga itu kan. Cuma saya ini kalau saya jadi project manager, waduh saya nggak ada waktu, sibuk banget bro. Kalau di proyek saya tiap hari masuk paling pagi, pulangnya paling malam, udah gitu kerjaannya seabrik-abrik. Kalian bisa melihat tadi kan, semua divisi itu banyak sekali pekerjaannya, dan seorang project manager harus menguasai itu semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam, ciao. Jangan buang waktu menerka-nerka, akhirnya tenang aku di sini.